Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan mulia, bulan Muharram, kita bisa kembali mengadakan kajian, kembali mengingat apa yang harus kita ingat dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi hari ini insyaallah taala, sebagaimana yang Allah firmankan pada surat Al-Hasyr di ayat yang ke-10. Allah berfirman pada surat Al-Hasyr ayat ke-10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Kata Allah, dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, berilah ampunan kepada kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan berikan ampunan pula bagi saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Pada saat kita berdoa di surat Al-Hasyr ayat 10, Bapak Ibu sekalian, kita minta sama Allah agar Allah tidak memberikan kepada hati kita kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada kita, yaitu maksudnya Muhajirin dan Ansar, sahabat Nabi. Berarti surat Al-Hasyr ayat ke-10 itu mengajarkan kepada kita wajibnya mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kebencian kepada para sahabat Nabi, punya di dalam hatinya kedengkian kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ketahui bahwa para sahabat Nabi memiliki berbagai macam hak yang harus kita tunaikan sebagai umat, maka kalau kita ukur lagi bagaimana perjuangan para sahabat untuk kita, maka sangat jauh dengan apa yang telah kita lakukan untuk para sahabat Nabi. Padahal kita umat Nabi Muhammad SAW tidak akan lepas dari keutamaan jasa para sahabat Nabi. Masjid ini walaupun di Bekasi, tapi tidak akan pernah berdiri kalau bukan karena Allah, kemudian perjuangan para sahabat. Bahkan Al-Quran yang hari ini kita baca tidak akan bisa sampai kepada kita kalau bukan karena Allah, kemudian perjuangan para sahabat. Mereka orang-orang yang berjuang, mereka orang-orang yang rela mati agar Islam itu tersebar. Mereka adalah orang yang telah menghabiskan waktu mereka untuk memfikirkan bagaimana Islam ini bisa terus terawat, terjaga dan tersebar. Itulah mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasa mereka
untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW begitu besar, sangat besar. Maka kita kalau dalam kehidupan ada orang yang berjasa sama kita saja, kita hormati. Kita ingin kenali dia lebih dalam. Kita ingin rawat haknya. Kita ingin bahkan mengenal keluarganya. Lalu bagaimana lagi dengan pahlawan internasionalnya? Bukan pahlawan nasional lagi, internasional. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan pada pagi hari ini kita akan mengambil salah satu tokoh di antara tokoh-tokoh besar sahabat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya bahwa jumlah para sahabat Nabi itu banyak, hingga disebutkan 114.000 sahabat. Ya, 114.000 sahabat. Dari 114.000 Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang namanya kita hafal ada berapa? Nah, dari 114.000 yang kita hafal namanya ada berapa? Ada 4. Masya Allah, prestasi luar biasa. 4 siapa aja? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Udah nih, ya, cuma 4. Ya, nambah. Mungkin 20 ya. Mungkin itu juga. Mungkin ada yang sampai 30. Ya, mungkin tidak ada yang bisa lebih dari 50. Bayangin, dari 114.000 tokoh yang telah berjuang, kita cuma ingat namanya 30 orang. Mereka memang tidak butuh untuk kita ingat namanya, tapi kita yang butuh mengingat nama-nama mereka. Kita butuh mengetahui apa sih jasa mereka. Kita butuh mengetahui apa pelajaran yang ada pada hidup mereka yang bisa kita ambil. Kan Allah yang telah menjadikan para sahabat itu sebagai contoh bagi kita, umat selanjutnya. Ya, makanya kita bisa lihat di sini bagaimana kurangnya perhatian kita terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Padahal perhatian mereka kepada umat tidak kurang, tapi kitanya yang kadang kurang menghargai mereka, kurang eksplor mereka. Bahkan di berbagai macam keadaan kita lebih hafal dengan keluarganya para artis, pemain bola dan lain-lain dibanding keluarga-keluarga emas dari golongan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka untuk menutup lubang tersebut dalam kehidupan kita, kita perlu melihat kembali di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat berhak untuk kita ketahui lebih dalam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ali bin Abi Thalib adalah tokoh yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kalau dari urutan khalifah, Ali nomor berapa? Nomor 4 setelah siapa? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib itu sama Nabi hubungan kekeluargaannya apa? Apa nih? Kalau masih bingung sih memang keterlaluan. Ya, keterlaluan. Ini kan pelajaran anak TK. Ya, namun diajarkan lagi di umur 50-an. Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa jadi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ayahnya Nabi Muhammad dengan ayahnya Ali adik kakak. Bapaknya Nabi Muhammad Abdullah, bapaknya Ali Abu Thalib. Ini adik kakak. Bukan hanya sebatas sepupu, namun Ali bin Abi Thalib juga mantunya Nabi SAW karena menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi kedudukan Ali bin Abi Thalib ini luar biasa besar. Nabi SAW tidak mendapatkan cucu laki-laki melainkan dari Ali bin Abi Thalib yang sampai turunannya terus berjalan. Maka seluruh keturunan Nabi SAW di zaman sekarang
ujungnya balik kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang berkaitan tentang keistimewaan Ali bin Abi Thalib itu adalah hadis dengan jumlah terbanyak dalam masalah keutamaan. Dibanding hadis-hadis yang datang tentang keutamaan Abu Bakar, tentang keutamaan Umar, tentang keutamaan Utsman, tentang keutamaan Abdurrahman bin Auf dan yang lain. Hadis-hadis tentang keutamaan Ali itu paling banyak tersebar. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di antara hadis-hadisnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW tentang Ali. Kata Rasul SAW, laqad ahida ila kata Ali bin Abi Thalib, laqad ahida ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhibbuka illa mu'min wa la yabghaduka illa munafiq. Ali, ketahuilah, tidaklah ada yang mencintaimu kecuali seorang mukmin dan tidaklah ada yang membencimu kecuali seorang munafik. Berarti cinta kepada Ali adalah tanda keimanan, sebagaimana benci kepada Ali adalah tanda kemunafikan. Dan khusus untuk sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diuji hidupnya, terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW, dengan dua kelompok besar. Ali bin Abi Thalib, khususnya Ali, dia diuji lebih berat daripada yang lain. Kenapa? Karena ujian Ali berasal dari dua kelompok besar. Kelompok pertama itu fans beratnya Ali, dia memuji Ali bin Abi Thalib. Kelompok kedua yang memuji Ali bin Abi Thalib adalah hatersnya, para pembenci. Ada fansnya, ada hatersnya. Ada yang cinta mati-matian sama Ali, ada yang benci mati-matian sama Ali. Ali bin Abi Thalib dikunci dengan dua kelompok ini dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa sempat singgung dua kelompok ini. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka kerap membahas Ali bin Abi Thalib dan menjadi orang pertengahan. Dalam mencintai Ali tidak berlebihan. Kalaupun Ali bin Abi Thalib ada kesalahan di dalam sejarahnya pun tidak disikapi secara berlebihan. Hingga Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi bagian paling tengah dalam menghormati para sahabat, dalam mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul, "Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali, engkau ini seperti kedudukan Nabi Harun untuk Nabi Musa. Engkau Ali seperti Nabi Harun untuk Nabi Musa. Jadi kedudukan Ali di mata Rasulullah SAW itu seperti Nabi Harun, partnernya Nabi Musa alaihissalam, saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi mengatakan, illa annahu la nabiyya ba'di, akan tetapi tidak ada nabi lagi setelahku. Ini kedudukan tinggi Ali bin Abi Thalib, disamakan oleh Rasulullah SAW dengan salah satu nabi, itu Harun alaihissalam. Di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebut-sebut sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Di dalam satu peperangan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kalau perang itu harus bawa bendera. Ya, kalau perang di zaman dulu itu mesti bawa bendera. Bendera ini harus dipegang sama ketua rombongannya. Kalau bendera ini jatuh, tandanya pasukan kalah. Rasulullah SAW bersabda, la u'tiyanna hadhihi rayata ghadan. Besok kata Rasul, aku akan pilih siapa yang paling berhak untuk memegang bendera ini. Yaftahullahu ala yadayhi, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Rasul, dengan orang itulah Allah akan menjadikan kita menang. Orang tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Dia sifatnya. Ini yang bakal megang bendera, kata Rasul, besok menang di tangan dia. Allah cinta, Rasul juga cinta. Maka setelah kalimat tersebut, besoknya waktu apel pagi, itu seluruh para sahabat, ya,
itu pengen dipilih sama Rasulullah SAW. Mereka munculin wajah-wajah mereka di depan Rasul. Ya, karena pujiannya luar biasa. Fa'asbahan nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Setiap dari mereka menginginkan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar memunculkan dirinya berharap yang diberikan bendera adalah dia. Ya, karena kedudukan orang yang diberikan bendera itu luar biasa tingginya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW celengok cari kanan kiri. Kemudian Rasul mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali? Kata Rasul. Yang pengen dipilih malah tidak hadir. Kemudian para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, yashtaki ainaihi. Ya Rasulullah, Ali semalam itu sakit mata dan sampai hari ini gak bisa keluar apel pagi sama kita karena matanya sakit. Fa'arsalu ilaihi fa'utiya bihi fabasata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a lahu fabara. Hingga akhirnya Rasul panggil Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun datang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah ke matanya Ali bin Abi Thalib, didoakan oleh Rasul hingga akhirnya sembuh seketika. Sembuh seketika. Hatta kan lam yakun bihi wajah, seakan-akan tidak pernah Ali menderita sakit mata, hingga bendera yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu hingga akhirnya menang. Lihat, Ali diunggulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kejadian itu dibanding para sahabat yang lain. Tapi jangan nyoba meludahi orang sakit mata. Nanti sembuh. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ludahnya suci dan berkah. Kalau orang selain Rasul, ludahnya bau. Ludahnya bau dan tidak berkah. Dan tidak berkah. Ala kulli hal, segudang keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi ya rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib memang di antara kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam. Ali bin Abi Thalib umur 10 tahun sudah masuk Islam. Kenapa begitu? Karena dia berada di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib dari kecil diurus sama Nabi. Kenapa kok Ali diurus sama Nabi? Karena Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib itu miskin, sedangkan anaknya banyak. Maka di situ Nabi Muhammad SAW inisiatif untuk meringankan bebannya Abu Thalib, diambil anaknya. Dia bilang ke pamannya, wahai pamanku, ini Ali biar saya ngurus. Jadi paman itu gak kebanyakan bebannya. Akhirnya diambil oleh Rasulullah SAW, diurus di rumahnya Rasulullah SAW. Hingga di umur 10 tahun Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Makanya di antara orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang pertama masuk Islam itu Ali atau Abu Bakar As-Siddiq? Kok diam semua? Abstain. Mana yang benar? Ali dulu apa Abu Bakar dulu? Atau Khadijah dulu? Atau Zaid bin Harithah? Jawabannya benar semua. Semuanya orang yang paling awal masuk Islam. Makanya para ulama mengambil jalan dikompromikan itu empat tokoh tadi. Yang pertama kali masuk Islam dari golongan perempuan Khadijah. Yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kali masuk Islam dari anak-anak Ali bin Abi Thalib. Yang masuk Islam pertama kali dari golongan budak Zaid bin Harithah. Itu empat tokoh yang awal banget masuk dalam agama Islam. Empat orang tadi. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib jamaah rahimani wa rahimakumullah punya anak siapa namanya? Hasan, terus diam semua anak.
Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, punya 14 anak laki-laki, 19 anak perempuan. Yang kita tahu Hasan Husain. Yang lain absen, nggak tahu. Ya. Hasan Husain, ya, itu memang yang paling terkenal karena ibunya itu adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Fatimah, Ali bin Abi Thalib punya 5 anak. Ya, dari Fatimah, Ali bin Abi Thalib punya 5 anak. Hasan, Husain, Muhassin, Zainab, Ummu Kulthum. Ya, Hasan, Husain, Muhassin, Ummu Kulthum dan Zainab. Radhiyallahu taala anhunna. Ya. Nanti Ummu Kulthum ini yang akan dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu anak-anak Ali bin Abi Thalib dari Fatimah. Ya. Dan masih ada sekian anak lagi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Ali bin Abi Thalib, ya, itu kok bisa punya anak sebanyak itu? Berarti Ali bin Abi Thalib memiliki lebih dari 1 istri. Tapi kejadiannya itu hanya setelah Fatimah wafat. Karena waktu Fatimah masih menjadi istri Ali bin Abi Thalib, awalnya Ali bin Abi Thalib itu ingin poligami dengan anaknya Abu Jahal. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, Ali punya istri, 1 anak Rasul, 1 anak Abu Jahal. Makanya Rasul gak mau. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada segenap para sahabat, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di mimbar, ya, kata Rasul, wa ana yawma idzin muhtalimun inna Fatimah minni. Fatimah itu bagian dariku. Wa ana atakhawaf an tuftana fi diniha. Dan aku khawatir dengan nikahnya Ali dengan anaknya Abu Jahal itu akan menjadi fitnah untuk anakku, kata Nabi SAW. Aku bukan sedang mengharamkan apa yang halal, kata Nabi. Namun, kata Rasul, wallahi la tajtami'u binta Rasulillah wa binta adubillah abadan. Namun tidak akan pernah bersatu dalam seorang laki-laki, putrinya Rasulullah dengan putrinya musuhnya Allah. Ya, maksud Nabi SAW, Ali kalau mau poligami, tapi kalau yang diambil adalah anaknya Abu Jahal, tidak boleh. Karena itu adalah putri musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dinikahi sama yang lain silahkan. Ya, tapi untuk bisa masuk menjadi madunya Fatimah, jangan itu kriterianya. Makanya setelah Fatimah radhiyallahu taala wafat, barulah Ali bin Abi Thalib menikah lagi, ya, kurang lebih dengan Umamah, Asma, Khawlah, Ummul Banin, Laila dan Sahbah. 6 lagi. Ya, 6 lagi radhiyallahu taala anhu. Makanya punya anak banyak. Ya, anak banyak. Karena setelah dari Fatimah, beliau menikah 6 kali. Ali bin Abi Thalib, jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya akan mengambil beberapa cuplikan, ya, dari sejarah Ali bin Abi Thalib yang sangat akan faedah buat kita semua. Pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu adalah seorang pemuda yang hidup memang bersama Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, dia punya jiwa pemberani. Dia punya karakter yang tidak pantang menyerah. Ali bin Abi Thalib mati-matian bela Rasulullah SAW. Hingga sebagaimana yang kita tahu, Ali bin Abi Thalib itu pernah dapat tugas berat. Apa itu? Menggantikan Rasul SAW di tempat tidur Rasul saat Rasul akan pergi hijrah ke kota Madinah. Dalam keadaan orang-orang Mekah telah memiliki rencana akan membunuh Rasul di malam tersebut. Namun Rasul justru memilih Ali bin Abi Thalib menggantikannya tidur di tempat tidur tersebut, dan Rasul SAW pergi berhijrah. Kalau kita lihat, resikonya tinggi. Bisa jadi mereka langsung tancap aja. Matilah Ali. Namun Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak mundur dengan tugas Rasulullah SAW. Ini menandakan kepada kita bagaimana perjuangan dan keberanian Ali bin Abi Thalib. Di dalam peperangan kita tahu semua, di antara pemuda yang paling berani adalah Ali bin Abi Thalib. Rasul waktu milih 3 on 3, 3 lawan 3 sebelum perang, ya, itu yang dipilih Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ini udah jago, berani lagi.
Ya. Ana alladhi sammat ummi Haidar, kata Ali bin Abi Thalib, aku adalah seorang putra yang telah dinamakan oleh ibuku dengan nama Haidar, macan. Jadi saya kalau perang memang tangguh gitu kan. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib di antara orang yang paling tangguh dalam berperang. Radhiyallahu ta'ala. Dengan segudang keberaniannya, dengan luar biasanya Ali bin Abi Thalib, ya. Namun saat Ali bin Abi Thalib mendengar bahwa Fatimah mulai beranjak remaja. Fatimah radhiyallahu anha remaja. Mulailah Abu Bakar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Fatimah untuk dirinya. Namun Rasul menolak. Jangan kata Rasul. Umurnya kejauhan. Ya, umurnya kejauhan. Datanglah Umar bin Khattab melamar Fatimah. Rasul juga menolak. Umurnya kejauhan. Indikasi Rasul maunya sama yang muda juga, mirip-mirip sama Fatimah. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Saat orang-orang mulai mendengar, ya, Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, ya. Dan ini juga untuk para jombloan ya, kalau ada di sini jombloan. Ternyata kalau untuk ditolak lamaran ada salafnya, ada panutannya. Saya Abu Bakar dan Umar pernah ditolak juga ternyata sama Rasulullah SAW. Dan sebagai para ulama itu mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kadang perbedaan umur yang cukup jauh, ya, itu menyulitkan keluarga memiliki keharmonisan. Ya, makanya Rasulullah SAW menolak. Walaupun Rasul kita lihat menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, tapi Rasul khawatir dengan anaknya kalau umurnya terlalu jauh, nanti keharmonisannya tidak bisa tercapai. Ya, bapak-bapak atau kakek-kakek lah umur 65 tahun misalnya, nikah sama anak 17 tahun. Diajak main TikTok bingung. Ya, diajak jalan ke mall capek, makan es ada gula, makan ini ada darah tinggi, macam-macam. Ya, jadi banyak rintangannya. Ya, keharmonisannya sulit untuk dijaga. Itu kebijakan Rasulullah SAW waktu itu ya, sebagai ayah bagi seorang anak putri. Hingga akhirnya orang-orang Ansar di masa itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda yang umurannya seperti Ali bin Abi Thalib, ya, itu bilang ke Ali, itu orang-orang pada ditolakkan Rasul tunggu ente. Ya, tapi Ali bin Abi Thalib walaupun pemberani di medan perang, tapi untuk masalah hal ini maju mundur. Dia bilang, aku nggak pede. Karena apa nggak pede? Kere, nggak ada fulus. Ali waktu itu nggak ada duitnya. Jadi dia bingung, saya mau nikah, saya mau lamar anaknya Rasulullah, tapi saya nggak punya uang. Itu yang ada di kepalanya Ali bin Abi Thalib. Teman-temannya bilang, ya Ali, Rasul, ya, ngelihat ente datang aja pasti diterima. Nggak ada urusan sama uang. Kalau kamu yang lamar pasti diterima. Itu teman-teman itu yakin banget Rasul nunggu dia ini. Ya, dan memang kalau kita lihat yang paling pantas mendapatkan Fatimah ya Ali. Sepupunya Rasul, pernah lihat Fatimah di masa kecil tentunya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik Fatimah, mendidik Ali juga di rumah tersebut. Jadi pendidikannya di satu rumah yang sama. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib terus didorong, akhirnya berani. Datanglah pemuda ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, tidak satu patah kata pun bisa keluar dari lisanku. Kayak anak muda mau melamar anak perempuan, dia kicap lah kalau bahasanya. Kicap banget tentang Rasul, ngomong apa dia? Ya, dia bingung mau ngomong apa ini? Ini pemuda ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang kalau depannya musuh ditebas musuh. Begitu depannya Rasul, nggak bisa ngomong. Sampai, ya, ini pelajaran mungkin itu wali-wali, ya, untuk bapak ibu-ibu yang mungkin anak perempuan ini sudah waktu-waktunya masa-masa ini menikah, mungkin sedikit lagi datang jodohnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW
memanage seorang laki-laki yang sedang gugup karena ingin melamar. Ya. Dan itu normal ternyata. Ya, ahli aja gugup. Ya, jadi ini menandakan bahwa dia nggak biasa dengan perempuan. Ya, kalau biasa pacaran sana sini, ya, biasa nakal, mungkin lebih santai dia. Ya, karena telah terbiasa. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak. Hingga Rasulullah SAW bilang, "Ma hajatu bin Abi Thalib?" Ada apa Ali di sini? Kata Ali bin Abi Thalib, "Aku tidak bisa menjawab Rasulullah SAW. Dia nunduk aja. Mau ngomong apa malu, mau ngomong sesuatu bingung, subhanallah." Hingga Rasulullah SAW, dan Rasul itu udah tahu Ali ke situ mau lamar Fatimah. Kata Rasulullah SAW, "Jita takhtubu Fatimah." Datang mau lamar Fatimah ya. Ya. Jadi yang justru mencairkan suasana siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jita takhtubu Fatimah, datang melamar Fatimah ya. Di situ Ali cuma mengatakan, "Na'am, iya." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul kan tahu betul siapa orang yang ada di hadapannya. Ya, Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul, "Marhaban wa ahlan." Ya, marhaban wa ahlan. Ya, selamat datang, ahlan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya teman-temannya ini, ya, itu lagi nungguin di luar. Gimana Ali? Misi komplit apa enggak? Akhirnya keluar Ali bin Abi Thalib. Begitu keluar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib ditanyain sama teman-temannya, "Kaifa Ali? Gimana Ali? Apa jawaban Rasul?" Tahu. Rasul cuma bilang marhaban wa ahlan. Karena temannya itu nggak tahu itu maksudnya apa. Ini polosnya Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasul? Kata Rasul, marhaban wa ahlan Ali. Kalau Rasul cuma bilang marhaban aja cukup. Ini Rasul bilang apa? Marhaban wa ahlan. Itu tandanya kamu diterima sama Rasul SAW. Ini subhanallah. Polos banget Ali bin Abi Thalib. Dia nggak tahu tuh kata-kata kiasan-kiasan seperti itu bahwa itu telah maksudnya menerima. Ya, berarti bapak-bapak calon mertua sekalian, ternyata boleh dengan kata-kata seperti itu, mau menerima ataupun nolak. Anak saya masih mau sekolah. Tandanya apa? Nolak, udah kamu sana deh. Nggak apa-apa Pak, saya tunggu sampai selesai sekolah. Enggak. Ya, maksudnya nggak mau. Ya, anak saya masih ingin kerja dulu. Tandanya nggak mau. Ya, dan itu biasa terjadi. Kalimat-kalimat kiasan yang lembut seperti itu baik memang untuk kita bisa lakukan. Ya, tapi sebagaimana yang dikatakan akhir dawa al-K, obat terakhir itu K. Maksudnya adalah kalau orang yang nggak ngerti-ngerti baru kita sholah. Sholah itu yang jelas. Ya, anak saya tidak mau. Ya. Jadi ini lihat ya Bapak Ibu sekalian rahimani Allah. Sampai di sini tidak ada obrolan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita. Semua jalur ayah, semua jalur wali. Ya, memang ada sebelumnya nazar. Kalau memang kita belum nazar, tapi Ali dan Fatimah mereka sama-sama tahu siapa orang-orang ini karena ini saudaranya. Biasa bertemu. Ya. Kalau nazar itu boleh dia langsung lihat, ya, boleh ngobrol ditemani dengan mahramnya. Setelah itu maka konsep Islami, ta'aruf yang paling benar dalam Islam ini ta'arufnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Kalau mau lamar ke bapaknya, ke walinya, bukan nembak di WhatsApp ke ceweknya. Ya, itu cara Islam. Jadi ceweknya nggak ditanya dulu, kamu cinta nggak sama aku? Ya, biasanya juga palsu ya begini. Ya, jadi langsung kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, langsung kepada Rasulullah alaihi wasallam. Hingga Ali bin Abi Thalib keluar, orang-orang menunggu Ali bin Abi Thalib sampai akhirnya datang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Ali bin Abi Thalib, ya,
Datanglah Ali kepada Rasulullah SAW untuk kedua kalinya membicarakan tentang pernikahan. Kata Rasul, Ali, kalau nikah kan butuh mahar. Mana maharnya? Kata Rasul. Nah, inilah yang paling ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tak ada fulus, ya. Tapi Rasul tahu ekonominya Ali itu tahu. Kata Rasul, mana baju perang yang kemarin tuh? Nah, Rasul aja nggak tahu, ya. Ali itu sebenarnya punya baju perang. Mana baju perang yang kemarin? Kata Rasul. Ada, itu aja bawa, kata Rasul. Akhirnya dibawa. Ini juga poin. Kalau seorang putri telah dilamar laki-laki yang baik, namun keadaan ekonominya pas-pasan, maka mudahkanlah proses pernikahannya. Ya, proses pernikahannya. Karena sebagaimana yang kita tahu, ya, mungkin terjadi juga tentunya di zaman dahulu. Kalau di zaman sekarang, yang paling ada di kepalanya para laki-laki itu diantaranya pesta pernikahan. Maksudnya maharnya, pesta pernikahannya, itu tuh yang mahal. Padahal semua para senior-senior ini adalah senior-senior depan saya, karena biasanya pasti lebih tua daripada saya. Pasti paling tahu ternyata pernikahan itu dimulai H+7 dari akad. Ternyata itu baru pernikahan beneran. Kalau hari pestanya banyak yang bantu. Hari pertama juga masih banyak yang nengokin. Hari kedua juga masih sama. Sampai H+7 lah. Ya, H+8 baru butuh hidup berdua. Baru butuh uang. Ya, butuh ini, butuh itu. Jadi kalau orang konsentrasinya uangnya habis di hari H, maka itu akan kesulitan di hari ke depannya. Ya. Kalau Rasulullah SAW melihat yang paling mudah aja, hingga akhirnya terjadilah akad. Dulu di antara yang biasa Rasulullah SAW lakukan, kalau akad itu gak langsung resepsi. Kalau zaman dulu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau akad itu gak langsung resepsi. Lihat juga, ternyata akad itu berlangsung tanpa Fatimah keluar lagi menemui Ali. Kalau di Indonesia tercinta, sering kita lihat perempuannya di sini, laki-lakinya di sini di meja. Tamu-tamunya banyak, depannya walinya dan kaumnya. Ya, yang syar'i, yang benar perempuannya tidak nongol depan orang. Ya, perempuannya disimpan di belakang. Jadi tidak diperlihatkan ke orang-orang. Nanti kalau urusan tanda tangan biasanya KUA juga sudah paham, ya, bisa dititipkan kepada salah satu, diambil tanda tangan, dikembalikan lagi, selesai. Tapi begitulah caranya, ya. Dan banyak orang curhat, ya, karena dia ingin menikah secara nikah yang syar'i. Namun orang tuanya itu gak mau. Orang tuanya bilang, gimana nanti orang-orang nanyain pengantin perempuannya mana? Masa gak ada pengantin perempuannya? Ada, cuma disimpan. Karena dandanannya jangan sampai dilihat oleh yang bukan mahramnya. Apalagi setelah menikah, tanggung jawabnya dipikul suaminya. Ya, dipikul suaminya. Jadi pada saat sebelum hari H pernikahan, suaminya bilang ke calon mertuanya, "Oh, saya minta putrinya jangan dikeluarin ya." Itu normal sekali anak laki minta seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu setelah ini kan saya tanggung jawab. Beres saya mengatakan saya terima nikahnya, saya tanggung jawab itu. Kalau dia dilihatin banyak orang, nanti saya disalahkan oleh Allah. Jadi hal ini mesti kita pahami Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi disimpan nih, kayak Rasulullah SAW disimpan Fatimah. Ya, setelah akad, di antara budaya-budaya mereka itu juga biasanya tidak langsung tinggal bersama. Di antara budaya mereka biasanya tidak langsung tinggal bersama. Biasanya seperti itu. Jadi ya ketemu, biasa ketemu, tapi tidak sampai tinggal bersama. Terus bagaimana? Kapan biasanya tinggal bersama? Biasanya setelah resepsi. Resepsinya kadang ada H+3, ada H+7, macam-macam tergantung kemampuan, ya, dan kesepakatan. Tapi kalau di Indonesia biasanya kita nggak lama, akad pagi, resepsi malam, itu juga boleh tentunya. Ya, pada hal hingga akhirnya setelah akad Rasulullah SAW nagih lagi Ali bin Abi Thalib. Nagih lagi Ali bin Abi Thalib, kata Rasul, "Ya Ali, di dalam sebuah pernikahan harus ada walimahnya."
labud dari ursi minal walimah. Kita mesti punya walimah, kita punya resepsi. Resepsi itu baru undang orang banyak. Jadi budayanya dulu, kalau akad nikah itu lingkup kecil aja diundang. Tapi kalau resepsi, mereka biasanya undang banyak, sama dengan kita. Ya. Nikah itu lebih sedikit biasanya dibanding apa? Resepsinya. Aku lihat Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, walimah ya, itu uangnya modal dari laki-laki. Nanti keluarga perempuan ikut nambahin. Biasanya kan seperti itu. Ya, tapi laki-laki itu mesti punya andil di situ. Karena yang Rasul tagih walimah adalah Ali. Ya, tapi sesuai dengan kemampuan. Lagi-lagi Ali itu kere, gak punya fulus. Ya, dia gak punya fulus. Lalu apa yang terjadi saat Rasul minta walimah kepada Ali bin Abi Thalib? Karena biasanya kalau habis resepsi baru tinggal bareng mereka. Ya. Akhirnya sahabat-sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin mereka datang. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Indi kabsh." Kambingnya dari saya. Nah, dia. Ya, kambingnya dari saya. Kemudian orang-orang Ansar, mungkin teman-teman yang segrup sama Ali bin Abi Thalib, dia bilang, "Manisannya dari saya. Nanti saya bikinin jagung." Ya, itu buat apa? Manisan. Nah, coba ya. Ini cara walimah keluarga di antara keluarga-keluarga terbaik dalam Islam. Ada satu kambing sama manisan jagung. Kalau Rasulullah SAW jauh lebih sederhana dibanding itu. Rasul kalau walimah paling kurma atau roti, atau ada kuah bisa dicocok rotinya ke situ. Paling mewah dengan sobiyah pada saat ada dagingnya. Sekarang coba ibu, kita diundang pernikahan, makanannya cuma kurma sama roti. Kira-kira apa yang akan kita bawa setelah datang ke situ? Kita bakal bilang, kalau nggak bisa bikin persepsi, nggak usah bikin. Masa makanan cuma kurma doang. Ini bedanya karakter sahabat dengan karakter kita. Sahabat begitu tahu Ali nggak punya duit, nyumbang, bukan nyinyir. Sa'ad bin Abi Waqqas langsung bilang, kambing dari saya, karena tahu ini yang menikahi miskin, nggak punya uang. Saya yang modal. Berarti di antara sunnah Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mau menikah, kita bantu mereka. Ya, kita bantu mereka apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Bukan berarti juga kita taruh kotak amal depan pesta pernikahan. Ya, apa saja kotak yang biasa masukin duit. Ya, itu tidak ahsan, itu tidak baik gitu. Itu seperti minta-minta. Ya, tapi yang diharapkan itu adalah inisiatif dari para kaum muslimin, para tetangga untuk membantu. Apa yang mesti dibantu? Uang, misalnya uang, atau makanan satu timbul dari saya, ya, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi pada pernikahan Ali dan Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Ya. Karena bapaknya Rasulullah SAW juga tidak memiliki harta banyak. Rasul kita tahu kalau ada harta banyak dibagiin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu kejadian ini memang Rasulullah SAW tidak memiliki banyak harta. Makanya Ali bin Abi Thalib akhirnya banyak dibantu oleh orang-orang. Hingga akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Ali, setelah resepsi jangan ngapa-ngapain dulu, tapi kabarin saya. Akhirnya Rasulullah SAW berwudu. Setelah Rasulullah SAW berwudu, Ali berwudu dengan air wudunya Rasulullah SAW, dan Rasul berdoa untuk mereka berdua. Allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik fi naslihima. Nah, ini doa juga nih. Selain barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ini hadis juga, Allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik fi naslihima. Berkahilah mereka berdua. Berkahilah mereka berdua dalam keadaan sulit, dan berkahilah keturunan mereka berdua. Ya, ini didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sini ya kita bisa melihat tidak rumit ternyata pernikahan di masa Rasulullah. Pernikahan syar'i ternyata tidak rumit. Ya,
Dia hanya mengundang siapa yang dia mampu untuk undang. Dan jangan tersinggung kalau tidak diundang. Kemampuan orang macam-macam, gak satu kemampuan. Kadang yang memberatkan lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, itu hari H pesta pernikahan, pengen dilihat orang glamor, pengen dilihat orang mewah, akhirnya gak diurusin apa yang setelah pernikahan. Kebanyakan para pengantin atau calon pengantin itu lebih sibuk ngurusin hari H dibanding ngurusin H plus sekian dari kehidupan pernikahan. Makanya kita lihat walaupun pestanya besar, cerai juga, KDRT juga, selingkuh juga. Kenapa? Karena persiapannya lebih banyak ke hari H dibanding H plus sekian kehidupan pernikahan itu sendiri. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, para orang tua sekalian, yang perlu disemangatkan itu adalah jadikanlah putri-putri kita siap menghadapi atau siap menjadi istri yang soleh. Suami-suami anak putra kita juga harus siap menjadi suami yang soleh. Karena itu yang membahagiakan. Kalau hari H, sebagaimana yang kita tahu, ya, segitu aja kebahagiaannya. 1 hari atau 2 hari itu aja. Ya, bukan berarti kita nggak bikin pesta pernikahan, boleh, bahkan sunnah walimah. Tapi jangan sampai effort kita habis di situ, tenaga habis di situ, pikiran habis di situ. Wala haula wala quwwata illa billah. Di pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya akan berikan satu lagi faedah. Ini faedah yang luar biasa. Jadi setelah menikah, Rasulullah Ali dan Fatimah berumah sendiri. Rasul bikin rumah buat Fatimah, nanti Ali tinggal sini rumah dulu. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu taala anha dalam baru-baru menikah Rasul mampir ke rumahnya Fatimah. Ternyata Rasul melihat Alinya tidak ada. Rasul melihat muka Fatimah bete. Wah, kata Rasul, ini mah konflik. Ya, ini subhanallah, luar biasa. Kehidupan Rasulullah SAW bisa kita ambil dari segala sisi. Tandanya Bapak Ibu, ini kan Fatimah sama Ali kan dididik di atap yang sama, rumahnya sama, tapi ada konflik. Bagaimana dengan pernikahan Bapak Ibu sekalian, kita sekalian, yang istri kita kadang orang mana, kita orang mana? Ada istri ambil dari Sulawesi, dianya ada di Sumatera, jauh banget. Itu tambah bisa atau tambah berpeluang apa? Konflik. Tapi biasa kalau di zaman Rasul Ali dan Fatimah aja ada konflik, apalagi yang lain. Tapi yang mesti kita lihat bagaimana cara menyelesaikan konflik. Kita lihat dulu. Waktu Rasul ngelihat putri yang paling dia cintai ini bete sama suaminya, Rasul langsung nanya, Fatimah, aina ibnu ammik? Fatimah, saudara kamu mana? Nah, bahasanya Rasul. Bukan nanya jawab suaminya. Nggak ngomong Rasul, suami kamu mana? Enggak, dia lagi bete. Ya, nanya aja, Fatimah, saudara kamu mana? Biar Fatimah juga ingat bahwa itu bukan cuma suami, saudara. Ya, saudara itu Ali. Kata Fatimah, nggak tahu, keluar. Dia ribut sama saya. Nah, ini luar biasa. Ini kan mertua ya, dengan anak putrinya ribut. Anak Rasulullah SAW. Ini fikih mertua. Ya, fikih mertua. Rasulullah SAW kemudian minta seseorang untuk cari Ali bin Abi Thalib. Tolong cari Ali bin Abi Thalib. Ternyata didapati Ali bin Abi Thalib sedang tidur di masjid. Saat Ali bin Abi Thalib tidur di masjid, Rasul datang kepada Ali bin Abi Thalib. Saat Rasulullah SAW datang, Rasul bangunin Ali. Pada saat Ali bangun, Ali bin Abi Thalib pakaiannya seperti orang pakaian ihram, sarungan sama atasan. Atasannya itu kebuka waktu Ali lagi tidur di masjid. Dan masjid zaman dulu gak ada karpetnya, tanah aja. Pada saat Ali bangun, di badannya Ali bin Abi Thalib banyak tanah-tanah yang nempel di badannya. Maka di situ Rasulullah SAW sambil mengusap badannya Ali dan mengatakan, "Kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab." Bangun wahai Abu Turab, bapaknya tanah. Ya, bahasa Indonesia bapaknya tanah. Maksudnya orang yang berlumuran tanah di badannya. Itu sabdanya Rasul yang mengatakan, "Kum ya Abu Turab, kum ya Aba Turab."
menamakan Ali sebagai Abu Turab. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada julukan yang lebih aku sukai dibanding julukan Abu Turab. Kenapa? Karena Rasulullah yang memberikan julukan tersebut kepada diriku. Rasul minta Ali bangun dan minta Ali balik ke rumah. Lihat tuh Ibu yang ini kan luar biasa. Rasul melihat anaknya ribut sama suami. Tapi begitu dengar ribut, Rasul nanya, "Oh, berani-beraninya Ali ya? Anak gue bikin ngambek gitu." Ya. Rasul juga nggak kepo. Ada apa sih, Mak? Ribut kenapa kalian? Ini semuanya fikih yang diperlihatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mertua kadang suka ikut rumah tangga anak, bukan bikin baik, bikin rumit, bikin runyam. Ya, itu yang diberikan Rasul SAW. Bahkan Rasul nyampe ke Ali pun, Rasul yang sprint Ali. Bukan kemudian pembantunya disuruh panggil Ali, Ali suruh pulang. Enggak, Rasul yang datang SAW. Itu luar biasa. Ya, anaknya lagi ribut, dia datangin pembantunya. Begitu didatangin, kata Rasulullah SAW, dihibur lagi. Qum ya Abu Turab. Dihibur oleh Rasulullah SAW. Makanya di antara faedah yang dituliskan para ulama tentang kisah ini, bahwa sunnah menghibur orang yang sedang bete, yang sedang marah. Sebagaimana Rasul hibur Ali dengan mengatakan, Qum ya Abu Turab, Qum ya Abu Turab. Dihibur oleh Rasulullah SAW. Ini akhlak luar biasa terpuji. Dan Rasul juga nggak kemudian marahin Ali bin Abi Thalib. Rasul juga nggak marahin apa-apa. Yang diarahin cuma satu, pulang. Ya, yang diarahin apa? Pulang. Agar bisa ngobrol lagi. Dan kenapa Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah? Ternyata kata para ulama, itu adalah kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Ali milih keluar sejenak, ya di siang hari itu tidurnya tidur siang maksudnya. Kenapa Ali keluar? Kata para ulama, Ali mengukur. Kalau dia masih di rumah, itu perdebatan gak akan selesai. Dia khawatir akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk putrinya Rasulullah SAW. Maka penyelesaiannya, kata Ali, keluar aja, tidur di masjid. Nah ini kan tips buat bapak-bapak. Ternyata kalau debat-debat sama perempuan, kalau versi Ali ya, mendingan cabut aja. Ya, nggak menang juga kok. Ya. Dan apa prestasinya kalau menang lawan perempuan? Enggak ada. Menang lawan perempuan, kalau menang ya namanya juga lawan perempuan. Kalau kalah, ya lah. Mau perempuan aja kalah. Jadi enggak ada bener-benernya sama sekali. Ya, Ali bin Abi Thalib milih apa? Udah di masjid. Ngapain? Menenangkan diri. Tapi lihat Ali perginya bukan ke kafe. Ali bin Abi Thalib enggak terus kemana-mana, ke tempat biliar, ke tempat yang lain. Ali bin Abi Thalib ke masjid dan subhanallah. Kenapa enggak ke teman-temannya? Enggak. Biasanya kalau teman-teman kita juga lagi marah, kalau kita curhatin, kadang ucapannya juga enggak tepat. Nanti usul-usulnya, saran-sarannya buruk semua. Jadi selesaikan aja sendiri. Dan Rasul itu enggak ngebantu menyelesaikan. Rasul minta pulang dan ngobrol aja berdua gitu. Nah itu ternyata pendidikan Rasul SAW. Rasul mau mendidik keluarga kecil Fatimah untuk bisa membiasakan kalau ada konflik jangan keluar, biarin berdua aja, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anha, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam salah satu kehidupannya Fatimah itu pernah mengeluh sama Rasul, tangannya Fatimah itu kasar, ya. Tangannya Fatimah itu pegel, capek. Kenapa? Jadi ibu rumah tangga, ngurus anak-anak sama ngurus Ali. Akhirnya Fatimah memberanikan diri minta membantu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW mendatangi Fatimah terus bilang kepada Fatimah, mau gak kalian berdua nih Ali sama Fatimah, aku kasih kepada kalian yang lebih baik daripada seorang pembantu di rumah. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap sebelum tidur baca Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah 33 kali. Apa aja bacanya Bapak Ibu? Allahu Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33.
Kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada apa yang kalian minta. Apa itu? Membantu. Ya. Para ulama mengatakan ini adalah zikir yang disunahkan dibaca sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Dan ini juga dikatakan zikir penguat badan, penguat tubuh. Karena awal dari kisahnya ini adalah Fatimah kecapean. Sebagaimana ibu rumah tangga yang lain juga kecapean. Nah ini bapak-bapak. Jadi kalau istri-istri kita minta membantu, suruh zikir. Kita dompet aman, ya lebih kuat, ketakwaan lebih tinggi. Ya, udah pikir aja. Allahu Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Ya. Tapi Bapak Ibu, ini bukan berarti membantu haram, tidak. Istri-istri Nabi semua dapat membantu. Tapi khusus untuk kasus Fatimah, Rasul ingin ada tarbiyah, ada pendidikan untuk putrinya. Dan Rasul membiasakan diri untuk memberikan kepada seseorang apa yang Rasul cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah Rasul tuh pengennya Fatimah dapat pahala capek dan pahala sabar dalam berumah tangga. Rasul ingin Fatimah dapat pahala capek dan pahala sabar dalam rumah tangga. Kalau ada pembantu, nanti pahalanya pasti berkurang karena capeknya berkurang. Rasul ingin yang lebih afdal untuk anaknya. Biarin Fatimah, kamu capek, kamu sabar, tapi pahala kamu bakal banyak. Ya, di dalam hadis yang lain Pak, ada dua zikir yang diajarin sama Rasul. Tadi, yang satu lagi, ya, itu adalah zikir setelah sholat. Di hadis Ali bin Abi Thalib juga. Kata Rasulullah SAW, selesai sholat, baca Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Subhanallah berapa kali? Terus Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Kapan dibacanya? Setelah sholat, menggantikan yang 33. Berarti zikir setelah sholat juga versinya tidak satu. Ya, berarti zikir setelah sholat versinya juga tidak satu. Ada riwayat yang mengatakan boleh kita berzikir Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dan itu kata Rasulullah SAW di antara zikir-zikir yang paling mudah untuk dilakukan. Dua ini. Makanya zikir setelah sholat Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, itu cocok banget untuk yang malas. Ya. Daripada gak zikir, mendingan zikir itu. Dan Masya Allah, ternyata Rasulullah SAW juga memberikan pilihan selingan itu. Bukan hanya yang malas, kalau pengen buru-buru jalan misalnya, habis sholat, salam mau langsung pergi, ya, maka bisa dijadikan 10. Tidak mesti 33. Dan kalau sudah baca 10, nggak perlu lagi yang 33. Kalau sudah baca yang 33, nggak perlu lagi yang 10. Ya, itu juga diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu hidup bersama dengan Fatimah hingga wafatnya Rasulullah SAW. Wafat juga Fatimah setelah itu. Kemudian Abu Bakar menjabat, Ali punya jabatan. Umar kemudian menjabat, Ali punya jabatan. Utsman menjabat, Ali punya jabatan. Begitu Utsman dibunuh oleh orang-orang Khawarij, maka kaum muslimin kebanyakan dari mereka langsung cari Ali. Dan Ali, ya, itu di dalam rumah waktu, jadi kan rumahnya Utsman itu diserbu Bapak Ibu. Memang nih kalau kita lihat ya, dari 4 khalifah itu 3 kan dibunuh Bapak Ibu. Jadi ini ujian memang untuk mereka para sahabat Nabi, dan memang Allah ingin menjadikan mereka ini syahid. Ya, Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali juga dibunuh. Ya, bayangin. Nanti Hasan diracun, Husain anaknya Ali juga dibunuh. Waktu Utsman itu dibunuh, dikepung rumahnya oleh orang Khawarij, itu dikepung, bayangin orang seperti Utsman, ya. Orang seperti Utsman dikepung oleh orang Khawarij akan dibunuh. Hingga akhirnya orang Khawarij itu masuk lewat atapnya Utsman, masuk dari tuncang Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sadisnya luar biasa. Ya. Orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu karakternya sama dengan orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yakni Khawarij ekstremis.
Ya Utsman aja dibunuh gimana Ali? Ya, Utsman aja dibunuh gimana Ali? Rasul aja ditegur gimana yang lain? Ya, ala kulli hal wa sekalian rahimahullah, waktu Utsman meninggal itu Ali di rumahnya. Ya, begitu Utsman fix telah dibunuh di dalam rumahnya sendiri, beberapa sahabat itu datang ke rumah Ali bin Abi Thalib terus ngabarin, "Wahai Ali, tidak Utsman, Utsman terbunuh." Ali kaget sekaget-kagetnya dan mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tapi setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu justru wajib itu. Ya, dia wajib itu. Yang menjadi kan rumahnya diserbu rumah Utsman. Yang jadi apa namanya? Satpam itu anak-anaknya Ali Hasan Husain yang jaga. Ya, tapi Hasan Husain tidak bisa jagain dengan serbuan mereka begitu banyak. Nah, waktu Utsman meninggal, Ali kunci pintu. Kenapa? Ali tahu bentar lagi pada kesini minta saya jadi khalifah. Nah, itu Ali. Ali tidak mau. Ya, Ali awalnya tidak mau, makanya dia kunci pintu. Orang-orang sedikit demi sedikit ketok lagi rumah Ali membuka. Ya, sampai akhirnya didesak akhirnya Ali bin Abi Thalib buka, dibicarakan oleh para kaum muslimin bahwa kita tidak melihat ada orang yang lebih baik daripada Ali. Ini wajib ada khalifahnya. Ya, akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, kalau kalian mau biarkan saya dibaiat di depan masyarakat yang lain. Akhirnya Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, dan kemudian Ali bin Abi Thalib betul-betul mendapatkan berbagai macam pujian sebagaimana saya katakan di awal, ada hatersnya, ada fans beratnya. Ya, fans beratnya Ali bin Abi Thalib itu sampai mengatakan, "Ya Ali anta rabbuna wa khaliqana." Wahai Ali, engkau adalah Tuhan kami dan pencipta bagi kami. Ini ekstrim luar biasa. Kata Ali bin Abi Thalib, "Pulang kalian sekarang, kalau tidak saya akan bakar kalian." Ternyata hari kedua masih datang dengan gaya yang sama. Hari ketiga masih datang dengan gaya yang sama. Ya, akhirnya Ali bin Abi Thalib itu membakar mereka. Ya, dibuat oleh Ali bin Abi Thalib parit. Ya, Ali mengatakan, "Jangan pernah ngomong begitu lagi atau saya bakar kalian." Maka mereka justru ngomong lagi. Ya, akhirnya beberapa dari mereka disiksa oleh Ali bin Abi Thalib, dibunuh dengan dibakar. Proses ini terdengar oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas menegur Ali bin Abi Thalib. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, "La yu'adzab bi'adzabillah." Tidaklah boleh seseorang mengadab seseorang yang lain dengan api kecuali Allah. Ya, akhirnya Ali bin Abi Thalib berhenti mengadab mereka atau membunuh mereka dengan dibakar. Akhirnya dibunuh aja. Ya, kenapa? Karena mereka dengan kalimat itu sudah keluar dari Islam. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang keluar dari agama Islam faqtuluhu, maka dibunuhlah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Hingga jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada tahun ke-40 Hijriah, ya, di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib 5 tahun kurang 3 bulan, Ali bin Abi Thalib di Kufah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, awalnya beliau ini ingin mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. Karena waktu Ali menjabat itu di Syam ada Muawiyah radhiyallahu anhu juga menjabat sebagai khalifah. Di Kufah ada Ali sebagai khalifah. Ya, ala kulli hal dua kubu ini akan mencari jalur damainya. Mengutuslah dari pihak Ali bin Abi Thalib Abu Musa al-Asy'ari, dari pihaknya Muawiyah Amr bin As. Bertemulah Abu Musa dan Amr bin As mencari jalan tengahnya. Namun ternyata belum ketemu jalan tengahnya, malah mereka akhirnya pulang tanpa ada kesepakatan apa-apa. Ya, jadi berjalan, Muawiyah berjalan, Ali berjalan. Saat selesai hal itu, maka dari penduduk Kufah kurang lebih ada 10.000 orang, ya, itu kemudian mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa begitu? Kenapa dikafirkan? Karena mereka memandang bahwasanya Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari telah berhukum bukan dengan Al-Quran. Begitu juga yang menyetujuinya, Muawiyah dan Ali juga telah berhukum bukan dengan hukum Al-Quran. Makanya pantas mereka jadi kafir. Itu dikebodohan dari Khawarij. Ini Bapak Ibu, ini faedah terakhir yang saya sebutkan. Jadi yang bunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang yang awalnya keluar dari 10.000 orang tadi. Jadi 10.000 orang itu dari Kufah dia pindah. 10.000 orang semuanya berkeyakinan
Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Abu Musa kafir. Siapa 4 orang ini? Ini manusia terbaik di permukaan bumi di waktu itu. Dikafirkan oleh mereka. Ya, yang nggak bingung kalau Utsman aja dibunuh. Ya, akhirnya 10.000 itu pindah ke satu kampung namanya kampung Harura. Kampung Harura, ya, itu akhirnya jadi base campnya orang-orang ekstremis pembenci Ali bin Abi Thalib, pengkafir Muawiyah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengar ternyata mereka sudah mulai minggir ke Harura. Bahkan bukan hanya itu, begitu mereka keluar dari kepemerintahan Ali bin Abi Thalib, tidak masuk juga kepada kepemerintahan Muawiyah. Ini 10.000 orang ini, Bang, ya, malah bikin aksi-aksi sadis. Mereka mulai bunuh orang. Mereka mulai jadi begal-begal di jalan. Kenapa mereka begitu? Karena mereka menganggap yang bukan sama mereka kafir. Yang bukan sama mereka kafir. Jadi halal adalah yang dibunuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu begitu mendengar mereka sudah ekstrim, akhirnya Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan. Pasukan itu akan menyerang orang-orang yang ada di Harura. Tahu Bapak Ibu rahimahullah. Ini 10.000 orang ini siapa awalnya? 10.000 orang ini awalnya adalah tentara Ali bin Abi Thalib yang paling soleh. Yang paling soleh. Yang sholatnya paling bagus, yang baca Qurannya paling bagus. Namun semua punya pemikiran Ali kafir. Ini yang namanya Khawarij, kata Rasulullah SAW. Yang merukuna minad-din kama yamruqu sahmu minal ramiyah. Dia keluar dari agama sebagaimana busur panah keluar dari lintasan panahnya. Ya. La yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahu. Mereka baca Quran tapi enggak keluar dari tenggorokan mereka. Ini mereka enggak paham. Apa yang mereka baca mereka enggak paham. Mereka adalah kelompok ekstrim yang menganggap setiap dosa itu menyebabkan menjadikan orang kufur, kafir. Dan setiap orang kafir harus dibunuh. Dan setiap orang yang setuju dengan orang kafir harus dibunuh. Ini ekstrim yang luar biasa. Ya, ala kulli hal Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memberikan pelajaran di akhirat. Akhirnya 10.000 orang tersebut diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, diperang namanya perang Nahrawan. Ya subhanallah. Ini 10.000 orang kan udah di kampung sendiri. Pada saat Ali menyiapkan pasukan sudah dekat dengan Nahrawan. Ali bin Abi Thalib ini semangat banget bunuhin Khawarij. Kenapa? Karena ada hadisnya. Rasulullah SAW sudah dari awal mengatakan inna firqatan tukhruju 'inda ikhtilafin nas, akan ada satu kelompok yang akan keluar menyendiri dari perselisihan manusia. Taqtuluhum aqrabu ta'ifatain bil haqq, yang akan membunuh mereka, memerangi mereka itulah orang-orang yang benar. Alamatuhum rajulun fihi yaduhu kathajil mar'ah. Di antara ciri kelompok sesat tersebut adalah di pasukan tersebut ada orang yang tangannya buntung, di tangannya yang buntung itu ada seperti tai lalat, namun bentuknya seperti puting seorang wanita. Itu cirinya. Oke. Akhirnya mulailah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyiapkan pasukan. Setelah menyiapkan pasukan, Ali bin Abi Thalib meminta para pasukan itu untuk menyerang. Ali di waktu itu yakin betul bahwa ini Khawarij. Sedangkan beberapa tentaranya masih ada yang ragu. Kenapa? Ini kan mantan tentara yang paling soleh yang kita mesti perangi. Iya. Bahkan ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin ya, atau Abu Sa'id al-Khudri, di antara dua orang itu. Ini sahabat. Sampai malam itu ngintip ke kampungnya Harun. Tahu nggak apa yang terjadi di malam hari sebelum besok diperang? Bergemuruh suara baca Quran. Bergemuruh suara baca Quran. Lihat. Di antara mereka ada yang sholat, ada yang tilawah Quran. Sekampung kayak begitu. Ini adalah orang yang mengatakan Ali kafir. Ini yang mengatakan sahabat-sahabat Nabi semua kafir. 10.000 orang Bapak Ibu sekalian, tidak satu pun dari mereka, member mereka ada yang sahabat Nabi. Ini, perhatian. Tidak ada di antara 10.000 orang tadi, member mereka sahabat Nabi, tidak ada. Semuanya tidak ada yang pernah lihat Nabi SAW. Makanya Ibnu Abbas mencoba berdiskusi dengan mereka, mengatakan, aku utusan dari sahabat Nabi. Kalian tuh gak ada satupun sahabat Nabi. Kalau kalian benar, mestinya ada sahabat Nabinya.
Berarti kita juga paham, Pak, namanya kebenaran pasti dihuni oleh sahabat. Namanya kebenaran pasti dihuni oleh sahabat. Masalahnya orang-orang ini tidak ada di kelompok mereka sahabat-sahabat. Akhirnya diperangi, beres diperangi, para sahabat, para tentara nyari itu ciri yang dibilangin Rasul. Mana nih orang yang buntu? Subhanallah, tidak ketemu. Kalau tidak ketemu, berarti salah sasaran. Hingga akhirnya mereka udah mulai menangis. Ali bin Abi Thalib sudah mulai menangis, khawatir ternyata salah. Hingga Ali bin Abi Thalib berjalan dengan pasukan, baru di situ melihat lembah. Lembah di situ ada mayat-mayatnya. Kata Ali bin Abi Thalib, coba cari di situ. Akhirnya masuklah beberapa tentara ke lembah tersebut, banyak mayat-mayat. Ternyata di tumpukan paling bawah ada orang tersebut. Yang tangannya buntung, ada seperti tai lalat, yang tai lalatnya seperti putik seorang wanita. Di situ begitu menemukannya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tepat sasaran. Dan Rasul telah memuji orang yang mampu memerangi mereka adalah kelompok kebenaran yang terbaik. Dari situ mulailah orang-orang yang satu madhab dengan mereka tambah benci dengan Ali. Hingga muncullah seorang namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam mengatakan, kita ini jadi pecah begini gara-gara Ali. Ya, kita pecah begini gara-gara Ali. Abdurrahman bin Muljam akhirnya di bulan Ramadan di tanggal 17 melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu keluar untuk sholat subuh, ditikamlah Ali bin Abi Thalib di kepalanya. Di pedangnya Abdurrahman bin Muljam sudah ada racun yang sangat mematikan. Begitu ditusuk ke Ali bin Abi Thalib tak langsung meninggal. Justru Ali belum meninggal, masih sakit. Abdurrahman bin Muljam ini dieksekusi mati. Dan pada saat dieksekusi mati, Abdurrahman bin Muljam itu disiksa karena telah membunuh atau berusaha membunuh Ali bin Abi Thalib. Kakinya dipotong. Tahu nggak dia ngapain? Si Abdurrahman bin Muljam, dia cuma mengatakan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Bahkan waktu dia tuncap Ali, dia bawain surat Al-Baqarah. Wa may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Siapa yang berani menjual dirinya untuk ridhonya Allah. Jadi Abdurrahman bin Muljam mengatakan bahwa membunuh Ali bagian dari jihad fisabilillah. Gimana tuh sesat bisa sampai situ? Pada saat bagian-bagian tangannya dipotong, gak berhenti zikir la ilaha illallah. Hingga akhirnya sahabat atau para algojo ini akan memotong lidahnya Abdurrahman bin Muljam. Barulah waktu dikatakan ingin memotong lidahnya, nangis Abdurrahman. Begitu nangis ditanya, kenapa kamu nangis? Dari tadi kan nangis. Kalau lidah saya dipotong, nanti saya tidak bisa berzikir lagi kepada Allah. Masya Allah, baik sekali. Ya, padahal itu adalah pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dari sini akhirnya dibunuh. Ya, maka dari sini Bapak Ibu rahimakumullah, jangan banyak tertipu juga dengan kesolehan, dengan ibadah seseorang. Tapi kalau pemikirannya itu ternyata seperti Abdurrahman bin Muljam. Ya, kadang orang-orang ekstremis seperti itu. Ada mobil yang menghalangi, ini informasi mobil. Ada mobil yang menghalangi mobil lain, Brio. Mobil Brio B2547 KGU. B2547 KGU. Ya, silakan yang punya mobil bisa dipindahkan dulu. Brio B2547 KGU. Ya. Ini akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, ya. Kuburannya disamarkan, maksudnya tidak diperlihatkan kepada banyak orang, tapi kuburannya itu ada di Kufah radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum wa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Jemaah yang mau bertanya langsung, tafadhali.
Iya. Yang 10.000 itu apakah yang termasuk Syiah itu? Yang 10.000 bukan Syiah. Iya. Yang 10.000 itu bukan Syiah karena itu dia pembenci Ali bin Abi Thalib. Pembenci Ali bin Abi Thalib itu Khawarij. Ya, hatersnya itu Khawarij atau Nawasib. Nawasib itu Pak kelompok yang timbul di daerah Kufah juga. Kelompok ini pembenci keluarga Nabi SAW. Kalau Syiah itu sebaliknya, itu fans beratnya. Ya, yang Ali bin Abi Thalib bakar, ya itu cikal bakal mereka. Ya, karena mereka memposisikan Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya sebagai Tuhan. Ya. Lagi yang bertanya? Kan Ustaz, Ya. apakah ada kelompok-kelompok itu sampai sekarang masih ada? Iya. Baik Ustaz. Kelompok itu sangat ada, ya, yang punya karakter seperti para pembunuh Ali Abdurrahman bin Muljam sangat ada. Bukankah kita lihat bom bunuh diri sana dan sini? Ya, itu semua adalah cikal bakalnya Abdurrahman bin Muljam. Ya, orang-orang Khawarij. Ya, yang sekarang dia punya ISIS, dia punya Al-Qaeda, ya, dan lain-lainnya. Itu semua pemikiran-pemikiran sama, menghalalkan darah kaum muslim. Selama mereka mudah mengkafir-kafirkan Bapak Ibu, hati-hati. Ya, itu cikal bakalnya orang-orang Khawarij. Ya. Dan orang-orang pemuja-muji fans berat Ali bin Abi Thalib masih ada kan? Masih, namanya Rafidhah Syiah. Ya. Jadi likulli qaumin warith. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Jadi nggak mati-mati. Ya, terus ada. Makanya Ahlus Sunnah juga nggak boleh mati. Terus kita mesti tahu mana yang buruk, mana yang baik. Kalau kita tahu mana yang buruk, mana yang baik, kita bisa mengetahui mana jalan yang benar. Kalau kita tahu yang mana yang benar, nanti kita tahu yang buruk yang mana. Ya, ala kulihat kelompok-kelompok itu tetap eksis. Ya, walaupun nanti di antara wilayah-wilayah beda-beda, ada yang banyak, ada yang tidak banyak. Di zaman-zaman ada yang dia berkembang, ada yang tidak berkembang, dan terus seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah, insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.